Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti sudah saya katakan tadi dalam kata pembukaan, bahwa cita-cita Vincentius untuk menjadi imam adalah mau menyejahterakan, menolong, membantu keluarganya. Itulah cita-cita Vincentius. Dan cita-cita menjadi imam itu berhasil. Dia ditabiskan pada tanggal 23 September tahun 1600. Itu merupakan kemenangan Vincentius menjadi imam. Cita-cita pribadi itu seolah-olah sudah membuka kesempatan masa depan yang baik bagi keluarganya. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Harapan itu bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki tidak seperti itu. Oleh karena itu, dalam perjumpaannya dengan orang miskin, Vincentius tergerak hatinya. Ternyuh hatinya melihat orang-orang miskin. Dan oleh karena itu, dia kemudian berbalik 180 derajat dari cita-cita untuk demi keluarganya. Sekarang dia sungguh-sungguh perhatiannya kepada kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, yaitu untuk menolong dan membantu orang-orang miskin. Dan oleh karena itu, dia menanggalkan cita-citanya itu, keinginannya, hasrat hatinya, dan kepentingannya, dan kemudian dia sungguh-sungguh meninggalkan apa yang dia cita-citakan dulu itu. Dan sekarang hatinya sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Tuhan, Roh Tuhan, Roh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memperhatikan orang-orang miskin. Hati Vincentius terpanggil bukanlah untuk mengikuti seleranya sendiri, melainkan mengenakan kehendak Kristus, kehendak Tuhan, untuk mengikuti Kristus dan menjadi pewarta Injil kepada orang miskin. Oleh karena itu, saudara-saudara, Vincentius mengenakan roh Tuhan dengan sangat mengagumkan, yaitu dengan cinta, doa, kesederhanaan, kunjungan umat, kerendahan hati, sukacita dalam pelayanan. Itulah semangat cinta Vincentius yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan roh Tuhan, roh Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Tuhan menginginkan kepada Vincentius dan juga kepada kita semua, agar kita semua orang-orang Kristen itu sungguh-sungguh bersatu dengan Dia dan disemangati oleh Roh-Nya. Untuk apa? Untuk memperhatikan, bukan pertama-tama memperhatikan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan memperhatikan orang lain demi kebahagiaan dan sukacita orang lain. Oleh karena itu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi ialah bahwa karena Kristus itu sendiri tidak memperhatikan pertama-tama Tuhan Yesus Kristus sendiri, pertama-tama memperhatikan orang-orang lain, keselamatan manusia. Dan oleh karena itu dia berjuang dan bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu, apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita para pengikutnya tidak lain dan tidak bukan ialah agar kita semua mengikuti Dia. Seperti dikatakan di sini dalam Injil, barang siapa mau mengikut aku,
ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi artinya menyangkal diri itu artinya meninggalkan perhatiannya pertama-tama bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Lalu juga meninggalkan cara pandang kita, cara berpikir kita, dan selera kita, cara keinginan kita. Jadi kita semua itu semua ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Dan sekaligus juga Tuhan juga mengatakan bahwa harus memikul salibnya, artinya mau berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk melayani orang lain, kebahagiaan orang lain dan keselamatan orang lain. Dan untuk itu orang harus mengikuti Dia. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, tidak seperti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Murid-murid pun rupanya berpikir bahwa menjadi pengikut Yesus itu nanti akan mendapatkan keistimewaan. Oleh karena itu dalam Injil dikatakan bahwa mereka bertengkar soal siapa yang menjadi pemimpin yang terutama berat di antara mereka. Nah, saudara-saudara, itu kehendak para muridnya. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka. Tetapi Tuhan Yesus justru menghendaki agar para murid itu justru menjadi pelayan seperti Dia. Artinya seperti Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah murid Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah juga murid-murid Yesus Kristus. Hanya pertanyaannya, saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh memiliki semangat seperti Yesus Kristus? Kalau kita ingin memiliki semangat seperti Yesus Kristus, kuncinya tidak lain dan tidak bukan ialah bersatu dengan Yesus Kristus, sehati sejiwa dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus, roh Kristus ada di dalam kita, maka kita akan diberi kekuatan, diberi semangat untuk sungguh-sungguh hidup bagi orang lain, melayani orang lain, dan juga memperhatikan dan berjuang demi kebahagiaan orang lain, terutama mereka yang sederhana, mereka yang tertindas, mereka yang miskin, dan mereka yang sakit, dan seterusnya itu. Itulah panggilan kita semua sebagai seorang Kristen. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menyebut diri sebagai murid-murid Tuhan, kuncinya tidak lain dan tidak bukan ialah mengikuti Yesus Kristus, bersatu dengan Yesus Kristus, dan dengan demikian kita sungguh-sungguh memiliki roh Kristus di dalam diri kita, kita diberi semangat, kita mendapatkan semangat dan sekaligus kekuatan untuk Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu belas kasihan, cinta kasih, pelayanan terhadap orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kuncinya tidak lain dan tidak bukan, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh dipersatukan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, kita akan memiliki semangat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu semangat belas kasih, cinta kasih, pelayanan. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk berjuang agar kita tetap bersatu dengan Dia. Oleh karena itu, kita perlu mencintai Dia, melayani, mencintai Dia, sehati sejiwa dengan Dia. Dan Dia
adalah kekasih kita, cinta kita, puspita kita, pujaan hati kita, dan sekaligus juga kita akan mengalami persatuan kita dengan Dia, mengalami kita sehati sejiwa dengan Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh memuji dan memuja Dia. Dia adalah kekasih kita, Dia adalah kekuatan kita. Oh sayang, adakah namaku di dalam hatiku yang ku damba selalu? Kau Juwita, kau Puspita, pujaan hatiku hanyalah kau. Oh kasih, tertulis namamu di dalam hatiku, indah bagai Dewi. Kau Juwita, kau Puspita, abadi namamu dalam hati. Genggam erat janjiku, genggam erat janjimu, kita semua satu dalam jiwa. Cincin yang lingkar indah di jari manisku ini, pengikat cinta kasihku ini. Kau Juwita hatiku, kau Puspita hatiku, kau Juwita hatiku, kau Puspita hatiku. Tepuk tangan buat kekasih kita, Yesus Kristus. Kalau Kristus ada di dalam kita, saudara-saudara, kita akan diberi kemampuan untuk melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan dan perbuat dan kehendaki. Oleh karena itu, saudara-saudara, Roh Kristus akan membuat kita sungguh-sungguh bersemangat dalam mewartakan Injil, memperhatikan orang lain, keselamatan orang lain. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.